mereka kaya, mereka tampan-tampan, dan mereka memiliki kedudukan, dan mereka ingin beriman asalkan Rasul Muhammad mengusir orang-orang yang fakir dan miskin itu. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan perumpamaan pemilik dua kebun itu. Dua laki-laki yang menjadi pewaris itu, yang satu dia mendapatkan warisan diberikan dengan sebidang kebun, dan yang satu bahkan diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah. Dengan segala kesombongan dan keangkuhannya, orang pemilik kebun itu memperolok-olokkan orang yang muslim yang boleh dikatakan sederhana karena kepemilikan hartanya jauh lebih banyak daripada dia. Karena orang mukmin dibelanjakan di jalan Allah. Sombong dengan hasil kebunnya, sombong dengan banyak pengikut dan pekerjanya. Tetapi dengan kesombongan itulah yang melenyapkan. Akhirnya dia pun tidak memiliki apapun. Kebun yang indah, hijau, lembut dengan subur segala buah-buahannya, ternyata hanya dengan hitungan beberapa hari, jam, bahkan semuanya hangus, semuanya lenyap. Bahkan tanahnya yang subur pun menjadi licin, airnya yang subur pun menjadi kering, pohon yang tadinya pun hijau indah menjadi lenyap, tidak ada. Mari kita untuk menelaah dalam selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masal hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman kadurya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Kalau di atas Allah menjelaskan lewat wahyunya yang juga Rasulullah sampaikan, dua laki-laki pemilik kebun, yang satu sukses dan yang satu celaka. Maka pada ayat ini juga Allah menjelaskan wadrib lahum masal hayati dunya. Rasul Muhammad sampaikanlah kepada mereka amsal, perumpamaan kehidupan dunia itu kamain anzalnahu minas sama, bagaikan air yang turun dari langit. Itulah bagaikan air hujan. Fahtata bihi nabatul ardh, dengan air hujan itu jatuhlah ke tanah yang gembur dan kering, lalu dengan air menjadi basah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, semua nabat, saja semuanya tumbuh. Maka itulah air bagaikan sumber kehidupan. Karena tanah yang kering kerontang, begitu air hujan turun, air itu seolah-olah bergerak, lalu tumbuhlah berbagai macam biji-bijian, termasuk makhluk hewan yang lainnya. Tumbuh, mulai terlihat ada benih yang tumbuh, lalu besar, hijau, lembut, indah, bahkan sampai mulai akan berbunga. Dan tentu dengan bunga itu berharap adanya buah. Maka dengan buah yang indah pun itu benar-benar menjadi kenyataan, indah dipandang, bahkan sampai mereka bisa mencicipinya. Ternyata bukan hanya indah dipandang, tapi mereka pun dapat merasakan betapa nikmatnya semua hasil dari bumi ini. Dan itu menjadi antara kekuatan hidup manusia. Hingga dengan rizki yang Allah limpahkan lewat tumbuh-tumbuhan, semua manusia termasuk hewan mendapatkan support untuk melanggengkan kehidupannya.
Ada yang mendapatkan hasil yang banyak, ada pula yang sedikit. Ada juga yang bisa berbagi, ada juga mungkin yang tidak bisa berbagi. Ada juga yang bersyukur, ada juga yang dia berkufur, tidak mau menikmati dari hasil apa yang telah mereka kerjakan. Wasilahnya tumbuh-tumbuhan yang jadi di bumi ini itu menjadi rezeki bagi mereka. Apa yang terjadi? فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة ذريا. Dari mulai bunga yang indah berubah menjadi buah, dari buah yang muda menjadi tua, dari buah yang tua menjadi kelihatan setengah matang, bahkan matang sekali. Akhirnya apa? Bisa dimakan, bisa habis, bisa busuk, bahkan dengan busuk menjadi kering. Dengan kering mudah sekali dan riau-riau, akhirnya ditiup angin. Lenyaplah. Itulah betapa cepatnya kehidupan nikmat dan kehidupan dan kenikmatan dunia yang Allah umpamakan bagikan hanya air hujan yang dapat kita saksikan. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Muqtadir, Maha mengolah dan Maha menggerakkan dari yang tidak ada menjadi ada, dari ada pun menjadi tiada lagi, dari yang sudah hancur menjadi hidup lagi. Allah 'ala kulli syai'in muqtadir. Karena itulah pada ayat yang lain nanti akan saya juga tambahkan yang menjadi perhiasan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarah minad dhahabi wal fiddah. Al-ayat itu adalah merupakan perhiasan dunia. Perhiasan itu hanya sesaat yang dipandang indah oleh pemakainya, kalaulah dia bisa menikmati apa yang dia pandang, apa yang dia rasakan. Nah, kalaulah dia lagi tidak bisa merasakan, walaupun emas itu 1 kilo digantilkan di tangan atau di leher, tapi dalam kondisi dia sakit, dia tidak akan merasakan indahnya memakai perhiasan. Tapi dalam kondisi sehat walafiat, artinya pikirannya dia normal, maka dia akan merasakan indahnya mengenakan perhiasan. Pun demikian memakan perhiasan dunia. Makanan-makanan dunia ini tidak semuanya kita dapat rasakan, bisa mengambil kenikmatannya. Kenapa? Ada kalanya makanan itu halal, tapi bagi diri kita tidak tahu. Kudu asrobu halalan thayyiban, minum dan makanlah yang halal dan thayyib. Tidak semua yang halal itu adalah baik, tapi semua yang baik adalah pasti halal. Karena disitulah kehidupan dunia. Dan kita pun dari mulai muda, kuat, kekal, indah, lalu bertambahlah hitungan umur, berkuranglah dari kenikmatan, berkuranglah untuk menyantap. Bahkan di situ mulai pengolahan pun akan berubah. Kalaulah dulu mungkin sangat nikmat sekali kalau makan goreng kacang dengan gigi yang kuat, tapi untuk kali ini bagi yang sudah memasuki usianya, subhanallah, masih pengen makan goreng kacang yang keras itu, tapi berubah olahnya di blender atau digerus. Subhanallah. Intinya keinginan tetap masih seperti yang dulu. Makanya dikatakan inna fil kabir suban. Pada orang yang sudah masuk usia itu ada 2 hal masih pemuda. Apa? Hubbud dunya, kecintaan terhadap kesenangan dunia, wa tamanna bitulil umur, dan yang kedua berangan-angan sepertinya umur akan banyak. Tidak tahu padahal itu Allah yang sudah menentukan akan berapa lama lagi. Ya, contohnya pengajian di sini ada di Masjid Besar sebagai yang saya saksikan banyak sekali jamaah Masjid Cipaganti yang soleh, yang soleha,
Dan mulai dulu Pak siapa? Pak Sekda almarhum, ya, Sidi Haji pernah ngomong seperti begini, tapi sekarang subhanallah tinggal giliran kita bergilir, ya, kita pun menjadi orang tua, kita pun menjadi bisnis seperti begini. Ya Pak Haji ini kemarin begitu, ternyata ya Allah ya Karim, apa yang dibicarakan dengan dia, jadi ternyata menjadi kenyataan. Ustaz, saya pun nanti akan menghadap Allah, ya Allah, Allahumma firna warham, dan hamba-hamba yang lainnya. Itulah kehidupan dunia. Lalu apakah yang kekal? Maka ayat 46-nya menjelaskan, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan keturunan itu memang adalah perhiasan dunia. Kita harus punya dan kita memohon kepada Allah. Bahkan dalam doa itu adalah dalam doa, Allahumma ya Allah, perbaikilah kehidupan agama, karena agama adalah menjadi sandal dalam segala hidup. Bahkan ya Allah, aslih lana dunyana, perbaikilah kehidupan dunia kami, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan kami untuk sementara. Perbaiki, nikmati, unggulkan, baikkan. Itu intinya aslih lana dunyana allati biha ma'asuna. Karena bagaimanapun adalah kehidupan penuh segala sarana dan prasarana, dan itu harus dicari dan harus diminta. Nah yang ketiga, aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Rabb, perbaikilah akhirat kami, karena akhirat itu adalah tempat kembali kami. Bahkan jadikanlah kehidupan harian ini adalah untuk meniti amal-amal yang soleh. Jadikan kehidupan kami adalah kesibukan untuk mengumpulkan perbekalan di hari nanti, dan jadikanlah maut kami rohatan min kulli samin, menjadikan tempat peristirahatan dari segala kejelekan. Karena ditiburkan oleh Allah, dia tidak lagi menghadapi hiruk pikuk, harus memikirkan itu dan ini. Kenapa? Disitulah usaha dia sudah menghadap Allah, tinggal nanti dalam kuburnya sampai kapan? Yauma yub'atsu fil kubur. Subhanallah. Lalu untuk kita dengan ayat ini, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Yang kekal itu adalah amal yang soleh, sangat baik pahalanya dan sangat kekal. Tapi boleh jadi kalau kita melihat ayat yang lain yang mana ada 3 yang mengiringi mayat itu, yang bakul mayit salasa, iyali wa mali wa amali. 1 keluarganya, 2 hartanya, dan 3 amalnya. Dan yang 2 ini keluarga dan harta akan kembali, dan yang tetap menyertai adalah amalnya. Lalu bagaimana? Itu dijelaskan dalam sarah hadis oleh Al-Hakim bahwa keluarga pun bisa menemaninya di alam kuburnya, hartanya pun bisa menemaninya di alam kuburnya. Bagaimana tidak setiap hari, setiap saat bergumul dengan keluarga, semuanya pasti membina, mengarahkan, bahkan berharap menjadi generasi yang soleh dan solehah. Dari mulai berbakti mereka kepada kedua orang tuanya pun sampai orang tuanya wafatnya pun mereka mendapatkan didikan melalui al-Islam, ingin tetap menjadi hamba yang soleh. Apa itu? Dengan tetap mendoakan orang tua yang sudah wafat, dan itu doa-doanya adalah yang akan menyertai dalam kehidupan di alam barzahnya. Yang kedua, hartanya pun bisa menyertai. Kenapa? Karena dia saat hidupnya senantiasa membelanjakan untuk di jalan Allah. Karenanya 2 perumpamaan di atas dalam surah Al-Kahfi ini
Orang-orang berbangga dengan hartanya tapi tidak mau membelanjakan di jalan Allah. Bagikan dua pemilik kebun itulah sekejap mata kebanggaan, kesombongan yang mereka menghina bahkan memperolok-olokkan hamba yang lainnya. Itu adalah jalan yang salah. Bahkan kalau mampu kita untuk mengekalkannya, jadikanlah keluarga yang saleh dan jadikan pula harta yang bermanfaat. Lalu amaran harian itu sudah jelas akan menyertainya. Dalam hadis dinyatakan bahwa ada 3 hal ketika hamba Allah wafat, amalan itu masih tetap dia menginginnya. Pertama adalah sedekah jariyah, ilmin yang tafa'ubi wa waladin sholihin mulam. Harta yang dibelanjakan yang terus dia belanjakan saat hidupnya, amalannya akan mengalir. Contoh hamba Allah wakaf untuk masjid, untuk sarana syiar Islam, menyantuni yatim piatu dan sebagainya. Bahkan sampai yatim piatu itu menjadi seorang yang berilmu, seorang yang sukses. Dia adalah anak yang diadopsi oleh orang yang memiliki harta itu menjadi anak yang saleh. Itu adalah aset. Subhanallah, banyak cara untuk mendapatkan ridha Allah, asal mau dan asal tahu. Kemudian adakah lagi amal yang Al-Quran ini menjelaskan al-baqiyatus sholihah. Ibnu Abbas menjelaskan apakah itu al-baqiyatus sholihah. Itu adalah as-salatul khamsah. Itu adalah salat yang 5 waktu, adalah amalan-amalan yang kekal. Karena salat adalah awal ma yuhasab ilal ati yaumil qiyamah as-salat. Amalan yang akan pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah as-salat. Idza salat amal kullu wa idza fasadat. Ketika amalan salat itu ada amalan yang lain. Ketika rusak pula amalan yang lain. Bahkan Rasulullah saat wafatnya ada hadis yang menjelaskan, beliau dengan lisan yang berat, subhanallah, dan lisan yang mulia keluarlah ungkapan as-salat, 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 wastausu bin nisa. Pertama mengingatkan, hati-hatilah kalian sholat dan hati-hatilah kalian menghadapi wanita, karena tidak ada fitnah setelah aku. Yang paling berat adalah an-nisa, karena hati-hatilah kalian dalam memperlakukannya. Lalu dalam penjelasan hadis yang lain yang termasuk wal baqiyatus sholihah adalah bentuk amalan yang didasari dengan iman. Jannah, taman-taman surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jauh ini dipesankan oleh baginda Ibrahim alaihissalam kepada baginda akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW agar umatnya mulia memiliki al-baqiyatus sholihah, memiliki nilai-nilai yang kekal. Karena itulah siapa sholat subuh yang sama-sama berharap ridho dan berkah dari Allah melalui kajian tafsir surah Al-Kahfi ayat 45 yang Allah wahyukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sampaikanlah wahai Rasul Muhammad perumpamaan kehidupan dunia. Satu, benar-benar sangat menawan dan sangat indah kenikmatan demikian, tapi sayang sebentar, sesaat. Karena itu dengan waktu yang sangat sesaat itu jangan sampai tidak bermanfaat. Bahkan dalam hadis yang lain, kehidupan dunia bagaikan orang yang sedang berteduh ketika hujan. Begitu hujan reda, lalu orang itu melanjutkan usianya, melanjutkan perjalanannya. Bagaikan kita saat ini sudah memasuki usia sebegini, lalu tengoklah ke belakang, adakah persiapan amal yang sudah kita siapkan? Nah, lalu apa dalam sisa umur ini? Tentu mintalah kepada Allah
Aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia ini sehat, bermanfaat, ya, bisa membantu, bisa menolong. Aslih lana dunia akhiratana juga ya Allah. Perbaikilah kehidupan akhirat nanti sehingga kami benar-benar dengan amalan ini, dengan segala perbuatan ini membuahkan nilai amal yang soleh. Karena ini adalah waktu yang Engkau berikan sebagai modal. Subhanallah, tabarakallah. Hanya hamba yang beruntunglah yang akan mampu mengisi meniti waktu, mengisi zaman, akan senantiasa mengambil ibrah, mengambil teladan dan pelajaran hingga dirinya benar-benar ridho. Ya Rabb, Engkau jadikanlah aku menjadi hamba yang berdosa, tapi ya Rabb, Engkau jauh lebih besar ampunannya. Jadikanlah aku menjadi hamba yang berdosa yang mendapatkan ampunan, karena rahmat-Mu lebih besar daripada murka, rahmat-Mu lebih besar daripada arasmu. Sebesar apapun berdosa hambanya, jauh dengan ampunan-Mu. Karena itu ya Rabb, hamba-Mu berharap dihapuskannya segala kehilapan dan kesalahan melalui rangkaian ibadah ini ya Rabb. Hanya kekuatan dari-Mu ya Rabb, bukan kekuatan yang semata-mata kami miliki. Kami mampu melaksanakan sholat berjamaah, mampu hadiri majlis taklim, itu semua anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasrul khairu illallah. Hanya dengan kehendak-Mu ya Rabb, kami bisa melangkahkan ke tempat ini untuk melaksanakan kebaikan. Hanya dengan kehendak-Mu pula ya Rabb, yasrifu su'illah, kami bisa menghindari segala kejelekan. Hanya dengan kehendak-Mu pula ya Rabb, apa yang terjadi ini bisa terjadilah, dan apa yang tidak akan terjadi Engkau hanya mengatakan kun fayakun. Semua nikmat yang Engkau berikan itu semuanya adalah merupakan fasilitas yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu wa bikum nikmatin faminallah. Jadikanlah kami menjadi hamba yang mampu mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana ya Allah, di subuh yang Engkau rahmati, kami bersyukur mensyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimah. Ya Allah, aslih lana dinana allati huwa ismatul amri, wa aslih lana dunyana allati biha ma'asun, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'ad, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli sakit. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.